Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang alkohol dan eter. Diharapkan pada pertemuan kali ini, kalian mampu menjelaskan struktur, sifat, dan reaksi senyawa alkohol dan eter. Adapun bahan kajian yang akan dibahas pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, tata nama senyawa alkohol dan eter. Yang kedua, sifat fisika dan kimia alkohol dan eter. Yang ketiga, sintesis alkohol dan eter. Yang keempat, reaksi pada senyawa alkohol dan eter. Diharapkan kalian dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Di sini, alkohol memiliki rumus CnH2n+1OH atau ROH. R di sini merupakan lambang dari senyawa alkil, yaitu hidrokarbon rantai terbuka. Penggolongan alkohol ini berdasarkan pada adanya gugus hidroksil OH yang terikat pada atom karbon dengan hibridisasi sp3. Di sini pada gambar dapat dilihat contoh struktur alkohol, yaitu ROH. Kemudian ada juga contohnya yaitu 2-propanol dan 2-metil-2-propanol. Kemudian eter, yaitu golongan senyawa organik yang memiliki rumus umum CnH2n+1O CmH2m+1 atau dilambangkan dengan ROR aksen. Nah, alkohol dan eter ini terdiri dari molekul polar. Ini contoh dari eter, yaitu ada eter mahkota dan epoksida atau oksigana. Kita masuk ke tata nama alkohol. Berdasarkan kedudukan alkohol, gugus OH dalam rantai atom C, maka alkohol ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Nah, alkohol primer yaitu apabila gugus OH terikat pada atom C primer atau atom C yang satu ikatannya mengikat satu atom C lain. Contohnya gambar di bawah itu alkohol primer. Kemudian kalau alkohol sekunder yaitu apabila gugus OH terikat pada atom C sekunder yaitu atom C yang telah terikat pada 2 buah atom C lain. Itu gambarnya, contohnya alkohol sekunder. Kemudian yang ketiga, alkohol tersier, yaitu apabila gugus OH terikat pada atom C tersier, yaitu atom C yang telah diikat oleh 3 atom C lain. Contohnya seperti di bawah supaya lebih jelas. Di situ ada alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Nah, di sini ada contoh dari alkohol primer dan alkohol sekunder. Nah, untuk alkohol primer ini contohnya adalah geranol. Dan untuk alkohol sekunder ini contohnya ada mentol dan isopropil alkohol. Nah, sedangkan untuk alkohol tersier ini contohnya adalah third butyl alkohol. Nah, di sini dapat dilihat bahwa atom C ini mengikat 3 atom C lain. Jadi OH-nya itu terikat pada C tersier. Penamaan secara umum untuk alkohol yaitu adalah akhir anana pada alkana diganti dengan anol atau diol atau triol dari atom C pada rantai utamanya diberi nomor sedemikian rupa sehingga gugus OH menempati nomor terkecil. Di sini untuk urutan pemberian nama untuk alkohol, aturannya adalah yang pertama, sebutkan nomor dari atom C tempat terikatnya gugus cabang. Yang kedua, sebutkan nama dari gugus cabang tersebut. Kemudian yang ketiga, sebutkan nama atom C yang mengikat gugus OH tersebut. Yang keempat, sebutkan nama rantai utamanya. Ingat ya, di sini urutan pemberian nama untuk alkohol. Semoga semuanya dapat dipahami. Ini harus diberi note ya supaya dihafal, diketahui,
diingat urutan pemberian nama untuk alkohol. Nih contohnya di sini ada 2-metil 2-butanol. Di sini 2-butanol karena C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian karena alkohol maka disebut dengan 2-butanol. 2-butanol angka 2 itu karena alkoholnya gugus OH itu mengikat pada atom C nomor 2. Kemudian gugus metil juga terikat pada atom C nomor 2 sehingga dinamakan 2-metil 2-butanol. Kemudian metanol. Metanol kan C-nya CH3. CH3 ditambah OH jadi metanol. Kemudian etanol, C-nya 2 ditambah OH jadi etanol. Kemudian ada juga propanol, C-nya 3. Nah, di sini disebut 2-propanol karena OH-nya terletak pada C nomor 2 sehingga disebut 2-propanol. Kemudian ada juga 2-metil 2-propanol. Jadi OH-nya itu OH dan gugus metil itu berada pada atom C nomor 2. Semoga di sini bisa paham semua ya, masih bisa mengikuti, masih gampang. Nah, bila terdapat lebih dari satu gugus hidroksil, maka digunakan penamaan dengan awalan di, tri, dan sebagai sebelum akhiran ol. Contohnya yaitu 1,4 pentanadiol atau pentan 1,4 diol. Jadi OH-nya ada 2 yang melekat pada gugus C nomor 1 dan C nomor 4 sehingga disebut 1,4 pentanadiol. Diol artinya ada 2 OH. Kemudian di sini ada tata nama eter. Untuk tata nama eter rantai terbuka yang sederhana biasanya diberi dengan nama trivial sebagai eter alkil. Kemudian bila terdapat lebih dari satu gugus alkoksil atau terdapat gugus fungsional yang lebih tinggi prioritasnya, penamaannya menggunakan awal analkoksi. Di sini contohnya ada etil propir eter. Jadi ada etil, ada CH3CH2, kemudian ada O-nya di tengah, kemudian ada CH2, CH2, CH3. Itu kan propil, C-nya 3. Jadi disebut dengan etil propil eter. Kemudian untuk suatu epoksida dalam sistem IUPAC disebut dengan oksirana. Dengan nomor cincin, oksigen selalu diberi nomor 1. Ini contohnya ada oksirana, CH2 membentuk cincin, kemudian ada juga 2 etil, 3 metil oksirana. Mudah-mudahan sampai sini bisa paham. Kemudian contoh lain ada etil metil eter. Jadi ada etil, C-nya 2, kemudian ada metil, C-nya 1 itu mengapit O. Kemudian juga ada contohnya di etil eter. Ada 2 etil, kemudian di tengahnya ada O. Kemudian ada juga terbutil fenyl eter. Semoga di sini bisa paham. Kemudian sifat fisika alkohol. Masuk ke sifat-sifat. Di sini sifat fisika alkohol. Alkohol suku rendah dengan jumlah atom karbon 1 sampai 4 ini berupa cairan tidak berwarna dan dapat larut dalam air dengan segala perbandingannya. Kemudian kelarutan alkohol ini di dalam air makin rendah bila rantai hidrokarbonnya makin panjang. Makin tinggi berat molekul karbon, molekul alkohol, maka makin tinggi pula titik didih dan viskositasnya. Alkohol yang mengandung atom karbon lebih dari 12 berupa zat padat yang tidak berwarna. Kemudian alkohol suku rendah tidak mempunyai rasa, akan tetapi memberikan kesan panas di dalam mulut. Kemudian sifat kimia alkohol. Di sini oksidasi alkohol primer dapat melakukan oksidasi alkohol primer, kemudian dapat juga melakukan oksidasi alkohol sekunder, dapat melakukan oksidasi alkohol tersier, kemudian dapat bereaksi dengan natrium, bereaksi dengan asam halida, dapat melakukan proses esterifikasi dan dehidrasi alkohol.
Kemudian untuk sifat fisika eter, di sini eter ini cairan tidak berwarna yang mudah menguap dengan bau yang khas. Nah, eter ini tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut non-polar. Nah, eter ini mudah terbakar dengan nyala bening yang jernih karena uap eter ini membentuk campuran yang eksplosif dengan udara. Eter ini dapat melarutkan lemak, minyak, resin, alkaloid, brom, dan iod. Eter ini tidak mempunyai atom hidrogen yang terikat pada oksigen, sehingga eter tidak dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. Nah, eter ini dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, alkohol, atau fenol. Nah, karena kemampuannya ini, maka kelarutan di etil eter dan 1-butanol sebanding. Keduanya mempunyai 4 karbon. Kemudian masuk ke sifat kimia eter. Oksidasi suatu eter. Di sini eter ini dapat melakukan oksidasi dengan campuran kalium bikromat dan asam sulfat yang menghasilkan aldehid. Kemudian dapat bereaksi dengan asam sulfat. Kemudian eter ini dapat bereaksi dengan asam iodida. Kemudian dapat melakukan hidrolisis dengan asam sulfat dan melakukan proses halogenasi. Kemudian kita akan bahas tentang reaksi-reaksi pada alkohol. Di sini reaksinya ada reaksi substitusi, reaksi eliminasi, dan reaksi oksidasi alkohol. Nah, untuk reaksi substitusi dalam larutan asam alkohol ini dapat mengalami reaksi substitusi. Contohnya seperti reaksi antara 1-butanol kemudian ditambah dengan HBr dengan bantuan katalis asam sulfat sehingga menghasilkan 1-bromobutana. Kemudian T-butil alkohol direaksikan dengan HCl menghasilkan T-butil klorida. Nah, alkohol ini tidak mengalami substitusi pada larutan netral atau basa. Karena gugus pergi haruslah basa yang cukup lemah. Gugus OH yang akan menjadi gugus pergi dari suatu alkohol dalam larutan netral atau basa adalah suatu basa kuat karena alkohol akan menjadi gugus pergi yang buruk. Contoh reaksinya bisa dipahami pada gambar di atas. Kemudian yang kedua ada reaksi eliminasi, yaitu alkohol ini akan bereaksi eliminasi dan menghasilkan alkena. Karena air dilepaskan dalam eliminasi ini, maka reaksi ini disebut dengan reaksi dehidrasi. Contohnya pada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Contohnya CH3COH. Seperti reaksinya dapat dilihat seperti gambar di bawah. Di situ menggunakan katalis H2SO4 pekat dibantu oleh H2SO4 pekat. Di sini menghasilkan alkena. Kemudian yang ketiga yaitu reaksi oksidasi alkohol. Jadi alkohol ini dapat dioksidasi menjadi keton, aldehid atau asam karboksilat. Nah, suatu alkohol primer yang dapat dioksidasi menjadi aldehid dan asam karboksilat. Contohnya reaksi di bawah ya, dia menjadi keton. Alkohol sekunder akan dioksidasi menjadi keton, sedangkan alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Di situ dapat dilihat bahwa di situ alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton. Kemudian tadi sudah dibahas reaksi pada alkohol. Kemudian nanti kita akan bahas tentang reaksi pada eter. Eter ini bersifat sangat tidak reaktif walaupun eter memiliki gugus fungsional. Nah, sangat sulit untuk mereaksikan eter dengan regensia laboratorium melalui mekanisme oksidasi, reduksi, eliminasi, atau reaksi dengan basa. Eter ini mengalami reaksi auto-oksidasi dan pembakaran. Tetapi bila eter dipanaskan dengan asam, HI atau HBr eter dapat bereaksi substitusi menghasilkan alkohol dan alkil halida. Alkohol dari hasil reaksi substitusi ini dapat bereaksi lebih lanjut dengan HI atau HBr
yang akan membentuk alkil halida tambahan. Contohnya seperti reaksi di bawah ini, CH3, CH2O, CH2, CH3 ditambah dengan HBr. Dengan bantuan panas, dia akan menghasilkan CH3, CH2Br ditambah CH3, CH2OH. Kemudian dikatalisis dengan HBr sehingga menghasilkan CH3, CH2Br. Nah, tadi kan sudah bahas tentang reaksinya, kemudian kita akan membahas tentang sintesis, cara pembuatan. Yang pertama, sintesis alkohol. Alkohol ini dapat dibuat dengan beberapa reaksi, yaitu yang pertama, reaksi substitusi alkil halida dengan ion hidroksida, reaksi dengan preaksi Grignard, kemudian reduksi gugus karbonil, hidrasi alkena, dan peragian. Yang pertama adalah reaksi substitusi alkil halida, adalah reaksi antara suatu alkil halida dan ion hidroksida. Nah, alkohol ini dapat dibuat dengan cara mereaksikan alkil halida primer yang dipanasi dengan natrium hidroksida dalam air. Reaksinya seperti di bawah ini, yaitu 1 butanol dengan bantuan panas maka akan menghasilkan 1 butanol. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan reaksi Grignard. Nah, alkohol primer, sekunder, dan tersier ini dapat dibuat dengan menggunakan reaksi Grignard. Reaksi Grignard ini merupakan senyawa dengan rumus umum RMGX, di mana R adalah alkil atau aryl berupa cincin aromatik, sedangkan X-nya adalah halogen. Nah, reaksi ini, pembuatan alkohol ini dengan reaksi Grignard akan memberikan produk alkohol dengan perpanjangan rantai. Reaksi Grignard dapat terjadi pada formaldehid, aldehid, atau keton, di mana reaksi dengan formaldehid menghasilkan alkohol primer, dengan aldehid lain menghasilkan suatu alkohol sekunder, dengan keton menghasilkan suatu alkohol tersier. Reaksi Grignard ini terjadi dalam kondisi asam dalam pelarut organik. Dalam pelarut air. Jadi reaksi Grignard ini terjadi dalam kondisi asam dalam pelarut air. Ini contohnya menggunakan reaksi Grignard menghasilkan alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Reaksinya, contoh pembuatan alkohol dengan reaksi Grignard, di mana ada formaldehid, kemudian ditambah dengan reaksi Grignard, sehingga menghasilkan etanol. Kemudian ada juga etanol. Etanol, kemudian ditambah dengan reaksi Grignard, menghasilkan 2 butanol. Kemudian ada juga propanon. Propanon ditambahkan dengan reaksi Grignard, sehingga nanti hasil akhirnya yaitu 2-metil 2-butanol. Kemudian ada juga reduksi senyawa karbonil. Pembuatan alkohol ini dapat juga dilakukan dengan reaksi reduksi gugus karbonil. Jadi hidrogen ditambahkan pada gugus karbonil tersebut, sehingga reaksi ini dapat dilakukan dengan reaksi hidrogenasi katalitik atau menggunakan suatu reduktor hidrida logam, misalnya natrium borohidrida dan litium aluminium hidrida. Contohnya ada di bawah ini reaksinya, yaitu siklopentanol dengan katalis Ni, kalor dan tekanan sehingga menghasilkan siklopentanol. Kemudian ada juga dengan hidrasi alkana, yaitu proses pembuatan alkohol dengan pengolahan alkena dengan air dan suatu asam kuat yang berperan sebagai katalis. Nah, pada reaksi ini, unsur-unsur air akan mengadisi ikatan rangkap. Karena adanya penambahan unsur air ini, maka reaksi ini disebut juga dengan reaksi hidrasi. Contohnya adalah 2 butena ditambah 2O dengan bantuan H+, sehingga menghasilkan 2 butanol. Kemudian yang selanjutnya yaitu proses peragian atau fermentasi. Nah, pada proses ini biasanya digunakan dalam pembuatan etanol yang digunakan dalam minuman yang diperoleh dari peragian karbohidrat yang berkataliskan enzim. Ini contohnya C6H12O6 dikatalisis dengan menggunakan enzim sehingga menghasilkan CH3CH2OH, menghasilkan alkohol.
Nah, tadi kita sudah bahas tentang sintesis alkohol, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sintesis eter. Di sini sintesis eter bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama ada sintesis Williamson, yaitu di mana natrium alkanoat ditambah dengan alkyl halogen, dia akan menghasilkan eter dan Na halogen. Kemudian proses yang kedua yaitu dengan menggunakan dehidrasi alkohol dengan asam sulfat pekat pada temperatur 130 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga yaitu alkyl halogen dengan Ag2 kering. Di sini reaksinya bisa dilihat ya, bisa diamati. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, mudah-mudahan dapat diikuti. Jangan lupa untuk terus membaca, diulangi materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, diulangi, dibaca kembali berulang-ulang kali apabila belum paham. Bisa bertanya, kemudian dibaca satu persatu. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan, dan juga untuk kuisnya dikerjakan. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.